Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil azhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhali. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mana tulisan baru beliau ini mengenai tentang menjawab 7 pertanyaan yang diajukan oleh Gus Rumail Abbas. Ya, kita langsung ke tulisan beliau, ya. Dan tulisan beliau ini dimuat di laman RMI Banten, dan tulisan ini ditulis pada tanggal 17 Desember 2023, kemarin hari Minggu, ya, menjawab 7 pertanyaan Gus Rumail. Gus Rumail bertanya, naskah apa yang diinterpolasi di sana sini? Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman ini menjabarkan satu persatu. Yang pertama adalah interpolasi yang terjadi pada manuskrip kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam yang ditulis oleh Abul Muammar Yahya bin Muhammad bin Toba yang wafat sekitar tahun 478 Hijriah. Manuskrip kitab itu ditahqiq dan dicetak oleh Yusuf Jamalulail, seorang Ba'alawi. Lihat bagaimana di halaman 167 dan 169 ia menulis anak-anak Ahmad bin Isa menjadi 4 dengan menambahkan nama Abdullah. Jelas nama Abdullah ini adalah interpolasi. Dari mana mengetahuinya? Dari proposisi selanjutnya, yaitu bahwa nama Abdullah ini dikenal juga dengan nama Ubaidillah karena ketawaduannya. Sebagaimana diketahui, narasi bahwa Abdullah mengganti namanya menjadi Ubaidillah karena ketawaduannya adalah narasi yang baru muncul di abad ke-9 Hijriah, yaitu ketika Ali Asyakron menulisnya dalam kitab Al-Burqatul Masyikoh, ya, maksud saya kitab Al-Burqatul Musyikoh, jelas sekali bahwa salah satu dari penyalin atau pentahqiq menginterpolasi naskah asli kitab Abnaul Imam tersebut. Jika Gus Rumail mengatakan bahwa mungkin saja Yusuf Jamalulail mendapatkan manuskrip itu sudah seperti itu dari salinan Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi yang wafat pada tahun sekitar 1350 Hijriah sebagai mu'allik atau penambah catatan yang terakhir sebelum naskah ia dapatkan. Betul sekali, penulis belum menuduh Yusuf Jamalulail yang menginterpolasi. Kemungkinan yang menginterpolasi adalah ketiga mu'allik lainnya itu ada. Sebagaimana kemungkinan yang menginterpolasi itu Yusuf Jamalulail sangat besar juga. Ya. Kemudian, tetapi seyogyanya Yusuf Jamalulail ketika mencetak kitab ini tidak mengatasnamakan
Ibnu Tobatobah yang hidup di abad 5 Hijriah sebagai pengarang. Karena sesuai pengakuannya dalam muqaddimah bahwa kitab ini sudah ada penambahan di sana sini oleh para mu'allik atau penambah catatan. Mungkin Gus Rumail bertanya, apakah penulis punya manuskrip asli kitab Abnaul Imam? Untuk kasus kitab ini tidak perlu syahid manuskrip asli, karena interpolasi itu sudah diakui dalam muqaddimah. Tetapi masyarakat kita terkadang malas membaca muqaddimah dan langsung mencari objek yang ingin ia cari. Akhirnya ia terjebak oleh sebuah narasi yang ada di suatu kitab yang difahami salah karena tidak sesuai dengan tuntunan penjelasan yang terdapat di muqaddimah kitab atau muqaddimah kitab tersebut. Ya. Judul yang besar dalam versi cetak yang mengesankan kitab tersebut karya Ibnu Tobatobah dapat mengecoh pembaca awam yang membaca tanpa pisau analisis. Bahkan sekelas doktor seperti Pak Fakhrur Razi atau pengurus PBNU saja mengutip kitab ini dengan menyatakan ini kitab abad 5 Hijriah. Padahal sebagian isinya adalah tambahan ulama abad ke-14 Hijriah. Maktab Daimi Robito Alawiyah saja masih menjadikan kitab ini hujjah ketika menjawab penulis yang dengan tentu dengan mudah dapat penulis patahkan. Ini hebatnya Kyai Haji Imaduddin Utsman ya. Contoh yang kedua adalah interpolasi yang terjadi pada kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Ibnu Hisan yang wafat sekitar tahun 818 Hijriah. Bagaimana modusnya? Begini. Lihat di halaman 125 terdapat kalimat begini. Pada tahun 652 Hijriah telah wafat Muhammad bin Ali Alwi atau Faqih Muqaddam di akhir suatu malam dari tahun tersebut. Kalimat ini sepintas mengesankan bahwa kematian Faqih Muqaddam dicatat dalam buku sejarah yang ditulis bukan oleh kalangan Ba'alawi itu. Tetapi jika diperhatikan seksama, di sana ada dua buah angka footnote. Angka pertama setelah dibaca di footnote-nya berbunyi bahwa naskahnya berlubang, atau artinya kalimat dalam manuskrip itu sebenarnya tidak bisa dibaca karena memang berlubang ya. Angka footnote kedua menunjukkan bahwa kalimat dalam versi cetak itu diambil dari kitab Al-Ghurar tahun 960 Hijriah dan Al-Mashraurawi yang wafat pada tahun sekitar 1093 Hijriah abad 10 dan 11 Hijriah yang keduanya karya Ba'alawi. Jadi kalimat di atas yang menunjukkan bahwa kematian Faqih Muqaddam dicatat dalam kitab Ibnu Hisan itu sebenarnya hanya perkiraan saja, karena dalam manuskrip aslinya nama Faqih Muqaddam tidak tercatat. Catatan itu diambil dari kitab lainnya yaitu kitab Al-Ghurar dan Al-Mashraurawi. Kita bisa menilai moral ilmiah Abdullah Al-Habsyi ini mentahqiq suatu manuskrip dengan menginterpolasi isinya. Jadi kehebatan Kyai Haji Imaduddin Utsman menjabarkan semacam ini ya.
Jika pembaca tidak mempunyai kejelian dalam membaca, maka akan terkesan bahwa kalimat yang menyatakan bahwa faqih muqaddam itu kematiannya tercatat oleh kitab non Ba'alawi itu benar. Padahal kalimat itu tidak ada dalam manuskrip aslinya. Walau interpolasi itu diakui, seharusnya itu cukup ditulis di catatan kaki. Tidak perlu kalimat itu ditulis di dalam kitab yang mengesankan bahwa kalimat itu bagian dari manuskrip aslinya. Pertanyaan pertama, keempat dan keenam Gus Rumail tentang naskah apa yang diinterpolasi, siapa pelakunya dan apa buktinya, sudah penulis jawab. Naskah Abnaul Imam dan Al-Baha, pelakunya Yusuf Jamalul Lail dan Abdullah Al-Habsyi. Buktinya adalah contoh di atas, sedangkan waktunya adalah waktu di mana kedua naskah itu dicetak. Penulis kira contoh interpolasi itu cukup dua saja, walau sebenarnya pola semacam itu sepertinya bagian dominan dari gaya pentahqiqan sejarawan Ba'alawi dalam mempertahankan nasabnya. Ya, jadi sekaligus tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Utsman ini menunjukkan betapa moral para Ba'alawi itu ya. Pertanyaan Gus Rumail yang kedua adalah naskah apa yang disembunyikan? Naskah yang disembunyikan adalah naskah dari kitab Tahdhibul Ansab dal Al-Majdi yang dikutip oleh Alwi bin Tahir Al-Haddad dalam Uqudul Almas. Ya, Uqudul Almas. Tetapi manuskrip itu tidak ia sampaikan ke publik atau tidak ia cetak, padahal ia telah mempunyainya atau mengetahui keberadaannya sejak tahun 1960-an. Kenapa manuskrip itu disembunyikan, tidak disampaikan ke publik atau tidak ia cetak? Jawabannya karena dalam kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidilli itu menyebut nama Ahmad bin Isa, tetapi tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai nama anak Ahmad bin Isa. Sangat jeli sekali Kiai Haji Imaduddin Utsman ini ya. Walaupun Alwi bin Tahir Al-Haddad tidak mencetaknya, tetapi alhamdulillah akhirnya ada ulama yang bernama Syekh Muhammad Al-Kazim menemukan manuskrip itu lalu mentahqiq dan mencetaknya pada tahun 1989 atau setelah sekitar 29 tahun pasca penemuan Alwi bin Tahir. Dan ternyata apa yang dikutip oleh Alwi bin Tahir dalam Uqudul Almas dari manuskrip Tahdhibul Ansab itu isinya bertolak belakang dengan yang ditemukan oleh Muhammad Al-Kazim. Dalam Uqudul Almas halaman 11, Alwi bin Tahir menyatakan bahwa Al-Ubaidilli tidak menyebut Ahmad bin Isa bergelar Al-Nafan. Ternyata dalam kitab yang dicetak oleh Muhammad Al-Kazim itu disebut bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Nafat. Atau lihat kitab Tahdhibul Ansab halaman 179. Menurut penulis, Alwi bin Tahir bukan hanya menyembunyikan manuskrip itu, tetapi juga memanipulasi kutipan manuskrip tersebut. Ya, masih banyak ini, biar lengkap lah. Begitu juga dengan kitab Al-Majdi yang dikutip Alwi bin Tahir. Manuskrip ini ia temukan tahun 1960-an. Ia kutip manuskrip ini dalam Uqudul Almas, namun tidak ia cetak
Manuskrip ini sepertinya ia sembunyikan, tapi alhamdulillah lagi akhirnya ada ulama yang menemukannya. Ia bernama Ahmad Mahdawi Al-Damigani pada tahun 1987. Kemudian ia tahqiq dan cetak dan diterbitkan oleh Maktabah Al-Mar'ashi tahun 1422 Hijriah. Yang menarik juga bahwa kutipan Alwi bin Thohir dari Al-Majdi dalam kitabnya Uqudul Almas ternyata tidak sesuai dengan isi manuskripnya. Berarti kan ini pembohongan, memanipulasi gitu loh, untuk mempertahankan bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Muhajir atau orang yang hijrah. Alwi bin Thohir mereduksi setiap ulama yang menulis Ahmad bin Isa bergelar Al-Abah atau Al-Nafat. Dalam kasus kitab Al-Majdi, Alwi berusaha menggiring pembaca bahwa yang disebut Al-Nafat oleh kitab Al-Majdi itu bukan Ahmad bin Isa, tetapi cucunya yang bernama Abul Qasim bin Al-Hasan. Hal itu dilakukan dengan cara merubah huruf mim menjadi huruf ba. Padahal jelas sekali di dalam kitab Al-Majdi disebut bahwa Ahmad bin Isa bergelar Al-Nafat, atau bisa dilihat dalam kitab Al-Majdi halaman 337 dan Uqudul Almas juz 2 halaman 15. Ini sangat detail sekali apa yang disampaikan oleh Kyai Haji Imaduddin Utsman, ya, sangat teliti dan jeli sekali. Mengenai pertanyaan ketiga Gus Rumail tentang naskah apa yang dimusnahkan, kemungkinan itu bisa saja terjadi, dan menelusuri kemungkinan itu penting untuk mengukur suatu peluang. Jika suatu kejadian berkali-kali terulang, maka ia akan menunjukkan pola-pola tertentu yang dapat dipelajari dan diprediksi. Mungkin itu bukan seandainya ia lahir dari pengamatan pola yang cenderung terjadi berdasarkan pola yang sama yang sudah terjadi dalam kejadian lain. Pertanyaan terakhir Gus Rumail adalah naskah apa yang penulis punya? Penulis punya banyak naskah tentang nasab Alawi. Juga di lemari penulis saat ini penulis mempunyai 40 kitab nasab dan sejarah Alawi dalam versi cetak, bukan hasil print out. Untuk kitab Al-Burqah saja penulis mempunyai 1 kitab versi cetak dan 2 versi manuskrip dari penyalin yang berbeda. Kendati demikian, penulis tidak pernah membebani siapapun untuk mensawer penulis atau mengeluh tentang beratnya mendapatkan semua itu. Pengkajian ini keinginan sendiri untuk membersihkan penyusup yang tidak bertanggung jawab dalam nasab mulia kekasih penulis, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk apa yang ingin penulis lakukan dengan senang hati itu, penulis tidak akan membebani siapapun untuk ikut bertanggung jawab dan konsekuensinya. Catatan terakhir, kedustaan Paulus memalsukan ajaran Nabi Isa alaihissalam tidak lebih dari atau sekitar 550 tahun sampai Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membuka tabir kepalsuan ajaran Paulus bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Tahun ini adalah tahun ke-550 dari mulai Ba'alwi mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW di tahun 895 Hijriah. Angka 550 itu sama dengan jarak kesunyian sejarahnya sampai Ahmad bin Isa. Ini bukan kebetulan. Penulis kira Allah tidak akan memberikan waktu lebih lama untuk Ba'alawi dari waktu yang Allah berikan untuk Paulus. Penulis Kyai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi
Itu tulisan yang cukup mengesankan, cukup detail, cukup lugas, jeli dan teliti dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai jawaban dari 7 pertanyaan yang dilontarkan oleh Gus Romal Abbas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.